Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan bikin jajanan jadul yang sekarang lagi tren lagi nih. Lagi-lagi aku dapat tren kekinian ini dari TikTok. Aku sering banget lihat di FYP ku bahwa cemilan ini sekarang mulai banyak yang jual lagi. Tentunya dengan berbagai variasi yang membuat cemilan ini makin menarik. Jadi peminatnya pun banyak banget. Dari anak-anak sampai orang tua pasti suka sama jajanan ini. Yuk, jadi sekarang kita buat es kulkul kekinian yang bisa jadi cemilan di rumah atau bahkan ide bisnis yang bakal laris manis. Dan ini dia buah pertama yang sudah identik banget sama es kulkul, yaitu pisang. Aku menggunakan pisang uli, kamu juga bisa menggunakan pisang jenis lainnya. Yang penting pisangnya memiliki rasa yang manis dan teksturnya pun diusahakan jangan yang lembek ya. Selain pisang uli ini, biasanya juga kita bisa menggunakan pisang Ambon, pisang Lampung maupun pisang Raja. Untuk buah-buahan yang kedua, ini aku menggunakan stroberi. Stroberinya ini aku rendam dulu dengan air garam. Ini aku rendam sekitar 5-10 menit aja. Setelah direndam, kita cuci lagi stroberinya. Setelah stroberinya kita cuci bersih, kita bisa buang bagian hijau yang ada di pangkalnya ini ya. Oh ya, untuk pemilihan buah-buahannya sendiri itu terserah kalian aja, sesuaikan dengan selera dan juga sesuaikan dengan budget untuk kalian yang ingin jualan. Di TikTok sendiri aku lihat ada yang menggunakan mangga, melon, semangka, bengkoang, bahkan ubi yang direbus. Setelah stroberinya siap, bisa langsung kita tusuk ke dalam tusukan sate seperti ini ya. Untuk buah yang memiliki potongan atau porsi yang kecil-kecil seperti ini, jumlah pertusuknya bisa kamu sesuaikan dengan harga jualnya. Dan karena es kulkul yang sekarang aku buat, ingin aku samakan harganya yaitu 2 ribuan aja. Jadi untuk stroberinya cukup 3 pieces per tusuk. Setelah itu buah yang ketiga yang akan aku gunakan yaitu nanas. Ini aku menggunakan nanas madu Pemalang. Satu nanas ini berukuran sedang ya, nggak terlalu besar maupun nggak terlalu kecil. Jadi nanas ini akan aku potong 8 pieces. Dan ini bagian tengah nanasnya aku siangi juga, karena biasanya ini yang bikin gatal ya. Setelah itu nanasnya langsung bisa kita tusuk ke tusukan sate. Oh ya, tips lainnya untuk mengurangi gatal nanas. Kamu bisa rendam sebentar nanasnya dengan air garam, lalu cuci kembali nanasnya hingga bersih dengan air layak minum. Dan ini jenis es kulkul yang terakhir, karena aku penasaran juga sama rasanya kayak gimana. Jadi ini aku menggunakan ubi putih. Tentunya ubi putih ini sudah aku kukus sampai empuk dulu sebelumnya. Lalu kita tinggal potong-potong, sesuaikan ukurannya dengan tusukannya ya. Dan semua buah-buahannya sudah siap, langsung kita masukkan ke dalam kulkas. Simpan buah-buahan ini di freezer selama sekitar 5 jam hingga buahnya benar-benar beku. Biar praktis, aku siapkan buah-buahnya itu malam-malam. Jadi buahnya bisa kita bekuin sambil kita tinggal tidur. Dan pada pagi esok harinya aku siapkan untuk bahan celupannya. Ini aku gunakan 125 gram dark cooking coklat ditambahkan dengan minyak. Untuk minyaknya aku kasih range sekitar 100-125 ml. Kalau ingin coklatnya nggak cepat meleleh, kamu bisa gunakan minyaknya sekitar 100 ml aja. Setelah itu minyak dan coklatnya ini kita tim bareng-bareng, aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Oh ya, ada juga resep celupan coklat yang terbuat dari coklat bubuk ya. Tapi menurutku lebih prefer ini karena kalau coklat bubuk itu cepat banget melelehnya di suhu ruang. Setelah itu kita siapkan gelas tinggi seperti ini. Lalu untuk taburannya aku pakai meses warna-warni, biskuit meri susu, dan juga almond sangrai. Untuk almond sangrainya bisa kamu ganti menggunakan kacang sangrai ya. Pokoknya toppingnya ini sendiri bisa diganti-ganti sesuai dengan selera dan budget yang kamu gunakan. Dan ini buah-buahannya udah semalaman aku masukin ke freezer dan sudah beku semua. Cus, kita lanjut masukin ke dalam coklatnya. Oh ya, ini aku eksperimen dikit ya. Buah yang beku ini langsung aku celupkan ke dalam coklat yang masih agak panas kayak gini. Dan hasil coatingannya itu tipis banget. Jadi kira-kira aku celupkan 2 kali agar hasil coklat coatingannya itu tebal ya. Nah karena buahnya ini beku, jadi coklat celupannya ini cepet banget set.
Jadi trik untuk kalian yang ingin memakaikan topping, setelah dicelupkan kayak gini harus langsung diberi topping agar toppingnya menempel. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, ini coklatnya masih panas dan akhirnya hasil coatingannya itu tipis. Jadi bagi kalian yang ingin praktis, ingin sekali celup langsung bisa tebal coatingannya, kalian harus menunggu si lelehan coklat ini itu agak dingin. Jadi nanti adonan coklat dan minyaknya itu tidak terlalu encer seperti ini. Jadi lebih mudah menempel pada buahnya. Dengan hanya sekali celup, kalian bisa mendapatkan coatingan yang lumayan tebal. Dan jika kalian menemukan es kulkul yang bolong kayak gini nih, karena coklatnya itu mungkin nempel ya, bisa kalian celupkan lagi ke coatingan coklatnya. Lalu diamkan hingga beku. Ini aku cek juga es kulkul yang lainnya, apa ada yang bolong kayak tadi, tapi ternyata hasilnya bagus semua ya. Dan ini es kulkul varian yang kedua, yaitu menggunakan topping Mary Regal. Untuk stepnya sama persis dengan yang tadi ya. Ini kebetulan juga coklatnya masih panas, jadi aku celupkan pisangnya 2 kali. Tips aja untuk coklat yang masih panas kayak gini, di celupan yang pertama kalian harus tunggu set dulu, setelah set celupin lagi untuk celupan yang kedua agar hasil coatingannya itu bagus. Jangan lupa langsung dikasih biskuitnya ya, biar biskuitnya nempel. Dan ini mulai mendingin si coklatnya, jadi cukup dicelup 1 kali, coating coklatnya udah bagus kayak gini. Terakhir untuk yang kacang sangrai atau almond sangrai, ini aku masukkan almondnya semua ke dalam sisa coklatnya. Untuk banyaknya sendiri itu bisa sesuaikan ya dengan selera kamu. Sesuaikan juga dengan sisa coklat yang kamu punya. Setelah itu bisa kita langsung masukkan buahnya. Dan langsung nempel semua kacangnya. Oh ya, tadi aku ada spill ya, kalau coklat yang terbuat dari coklat bubuk itu gampang banget melelehnya. Maka aku menggunakan coklat batang yang dilelehkan dengan minyak agar lebih awet di suhu ruang. Emang seberapa lama sih coatingannya ini awet di suhu ruang? Aku udah nyoba, es kulkulnya aku diamkan di suhu ruang selama sekitar setengah jam, itu masih oke banget. Lalu aku biarkan lagi selama 1 jam. Dan hasilnya itu ada beberapa yang udah agak basah gitu. Jadi daya tahannya sendiri tergantung buahnya. Makin sedikit kandungan airnya, makin bertahan lama dia coatingan coklatnya. Dan ini dia es kulkul kita sudah selesai. Oh ya, bagi teman-teman yang ingin menggunakan coklat warna-warna lainnya, untuk resep coatingan coklat dan cara membuatnya sama persis dengan yang ada di video ini. Poin penting ketika melelehkan coklat yaitu kalian harus memastikan benar-benar tidak ada air yang masuk ke dalam adonan coklat. Karena nanti hasil coklatnya bakal ngegumpal. Oh ya, biar hasil es kulkulnya juga enak, gunakan coklat yang berkualitas baik ya. Untuk cara penyajian bagi yang ingin jualan itu ada berbagai cara. Kalian bisa stok di kulkas dan tinggal dikeluarin ketika ada yang beli. Atau kalian itu bisa dadakan masukin buah yang beku ke dalam coklatnya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Untuk perhitungan modalnya ada di kolom deskripsi ya. Kalau kalian suka dengan kontenku jangan lupa subscribe. Terima kasih telah menonton.